Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari, simbol apa ini? Masih ada satu lagi jeruk, permen, dan seterusnya yang manis-manis. Simbol apa? Imlek yang sedang kita rayakan, khususnya hari hanya hari Sabtu dan Minggu kemarin. Dan kita akan merayakan di paroki kami Misa Imlek nanti hari Senin ini, karena sebelum hari Selasa yang sorenya sudah Rabu Abu, maka kami akan merayakan sore ini. Gong sifat coy, bye bye, bye 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 bye. Dan kemudian kita akan menerima kue keranjang, jeruk tidak ada sayang, dan angpau yang ditunggu oleh anak-anak di sini. Saudara-saudari, ini suatu barang yang mendandakan hal yang lain. Tanda bahwa ini Imlek. Tanda bahwa ini tahun baru Cina. Tanda bahwa ini akan dapat rezeki dengan segala prosperity, dengan kelimpahan, dengan seluruh pengharapan di tahun baru ini. Maka kita semua mempunyai simbol tanda. Manusia pada dasarnya membutuhkan tanda-tanda itu, simbol-simbol itu dalam hidupnya. Motif kain, motif dari segala mungkin jarit, motif aksesori pakaian, semuanya menyimbolkan sesuatu. Dan juga ada ukiran-ukiran, semua itu adalah tanda. Bahkan kalau kita berkendara, ada petunjuk belok kiri, dicoret, tidak boleh belok kiri. Korboden bulatan merah, ada putihnya di dalam, tidak boleh masuk. Nah, ini sebagai simbol-simbol yang melingkupi kita sebagai manusia ciptaan. Belum lagi nanti orang-orang masih simbol lebih dalam lagi. Kalau Imlek tahun baru ini tidak ada hujan, kadang ke depannya rezekinya seret, rezekinya tidak banyak. Tetapi kalau hujan lebat, maka disyukuri walaupun banjir di mana-mana. Karena apa? Kelimpahan nanti akan muncul. Tentu saja yang kebanjiran juga tetap menderita. Seperti sekarang yang di Kudus, di Pati, karena jebolnya tanggul juga perlu perhatian. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini pun bicara tentang tanda. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Yahudi juga bicara, minta tanda dari Yesus. Tanda apa yang kau bawa, yang kau berikan, bahwa engkau berasal dari Allah, bahwa engkau dari surga. Angkatan ini minta tanda, itu pertanyaan Yesus dengan meninggi. Tidak akan ada tanda untuk kalangan angkatan ini. Maka kemudian Yesus pun pergi meninggalkan mereka, dan mereka baru menyadari tidak akan ada tanda dari Yesus. Karena mereka justru menuntut Yesus. Tanda yang dibawa dari Yesus. Tanda seakan-akan menjadi trademark. Inilah stempel saya dari Allah. Tetapi ketika itu menuntut dan mewajibkan, maka orang akan hilang. Orang akan percaya dengan bukti-bukti yang memenangkan, yang seakan-akan dia hebat. Saudara-saudari yang terkasih, tanda dari Tuhan sebetulnya kita terima dalam hidup kita sehari-hari. Tanda dari Tuhan sebetulnya kalau kita bersemangat rekolektif, aktif tetapi selalu mencoba menyadari aktivitas kita, kita akan menemukan banyak tanda dari Tuhan. Warning, penghiburan, semangat, bagaimana Tuhan selalu memberikan dan mendampingi kita. Ini menjadikan suatu tanda. Kadang kita hanya terjebak dalam rutinitas atau terjebak dalam semangat bisnis bahwa saya menuntut tanda. Kalau tidak ada tanda, kalau saya sudah berbakti, tidak ada ganjaran yang melimpah.
Permohonan-permohonan saya selalu dikabulkan. Sakit doa menjadi sembuh. Tandanya Tuhan hadir. Tidak punya uang, doa kemudian diberkati dengan rezeki. Tandanya Tuhan hadir. Lalu bagaimana orang seperti Ayub? Bagaimana dia yang sudah berdoa dan setia, yang faithful, tetapi ternyata dia akhirnya juga mendapat celaka karena Tuhan mencobai dia. Maka dia tetap setia. Dan ini bagi konsep rezeki atau berkat yang dari Tuhan, permohonan yang selalu disambut, tidak berlaku. Karena orang-orang yang gagal pun, yang kemudian mendapatkan kesengsaraan pun, ternyata itu tanda dari Tuhan. Apakah kita setia dalam segala penderitaan kita, segala kegagalan kita, atau kita lari dari situ? Ada satu orang, bagi saya dekat dengan saya, orang yang sangat senior yang saya hormati. Karena mungkin dia bercanda ya, dia dekat dengan saya, dekat sekali. Suatu saat karena pindah tempat, mungkin adaptasi, maka dia kemudian tidak susah untuk BAB atau keluar, membuang ke belakang. Tetapi kemudian saudara-saudari yang terkasih, begitu dia mengatakan, kalau nanti saya BAB, saya akan doa rosario. Tentu saya ketawa dan mengatakan, ngopo kok harus rosario saja nunggu bisa BAB. Maka dia mengatakan, kan bersyukur kalau kita diberkati karena sudah 4 hari tidak bisa keluar itu. Saudara-saudari yang terkasih, saya tidak tahu karena ini tokoh yang suka bercanda juga. Tetapi bahwa ketika berdoa, kalau doa-doanya diberkati, maka dia baru berdoa syukur. Nah, ini juga sesuatu yang tentu tidak pas. Kita hanya bersyukur, berdoa kalau doa-doa kita dikabulkan. Kalau tanda-tanda dari Tuhan itu mendapatkan perhatian dari Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, tentu saya mengucapkan selamat tahun baru Gong Sifacai untuk tahun ini, tahun naga kayu ini, dan sekaligus saya juga ingin mengajak Anda semua untuk mencoba. Tidak perlu tanda-tanda, tetapi kita tetap beriman. Atau kita lebih mendalami segala pergulatan hidup kita dengan Tuhan dalam kesibukan sehari-hari. Di situ tanda-tanda akan muncul. Naga-naga itu akan memunculkan diri. Dan kita berusaha menangkapnya, kehendak Tuhan itu dalam kehidupan, kesibukan, dalam suka duka, konsolasi, desolasi, penghiburan maupun juga kecemasan kita dalam hidup sehari-hari. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.